tindakan di situ oleh bapak tirinya ini saat melakukan pas mau ke rumah sakit di situ. Tar dulu. Tapi enggak. Tapi Nizam udah banyak yang melepuh-melepuh di badannya. Nah ini melepuh-melepuh ini harus diselidiki. Juga nanti mau ada hasil forensik selain yang di rumah sakit Sukabumi ya. Forensik untuk organ dalam sudah dibawa ke Jakarta. Tapi belum keluar hasilnya. Nanti mereka berdua nggak akan bisa berkelit lagi. Karena dari hasil otopsi organ dalam korban itu bisa dipastikan penyebab kematian yang sesungguhnya, yang itu akan mematahkan apapun ya kan, alasan dari dua beleguk siap itu ya, dua orang itu sekarang udah saling gigit mereka. Tapi yang buat saya aneh, kalau Ibu Tiri kooperatif. Dia tersangka dan dia juga pelaku. Dia sendiri mengakui. Pengacara sendiri sudah mengakui. Tapi yang mengerikan dan masih belum dijadikan tersangka, belum ditanya lebih lanjut, lebih detail itu bapaknya. Karena si bapaknya ini ada kebohongan-kebohongan yang sudah Mamski catat rangkum sendiri ya. Dari hasil penyelidikan gue sendiri. Pertama, si bapaknya itu berbohong tentang kronologis waktu Nizam sakit kepada ibu kandung. Itu satu. Kemarin sudah saya bahas berkali-kali. Jadi si bapaknya ini di podcast Densu, dia pada saat ditanya kapan itu anak sakit, dia bilang pulang dari pesantren anak saya nggak sakit. Berarti dia udah bohong. Tidak sesuai dengan kenyataan, yaitu dari mana? Dari Ibu Tiri mengatakan anaknya sakit pulang dari pesantren. Tapi malah disuruh berburu sama si bapak. Nah si bapak justru aneh. Dia bilang ke ibu kandung kalau anaknya itu sakit udah dari tanggal 15 Februari. Dan dia bilang kalau anaknya itu sakitnya sakit paru-paru. Sepertinya dia udah tahu ada organ dalam paru-paru yang sakit. Aneh kan guys? Padahal dia gak pernah bawa anaknya ke rumah sakit. Sebelum ada kejadian yang terakhir ya, sebelum tanggal 18 Februari, dia gak pernah bawa anaknya ke rumah sakit. Tapi kok dia bisa ngomong ke ibu kandungnya Nizam, anaknya sakit paru-paru. Kalau anak ini meninggal, ikhlasin. Nanti dikuburinnya di kuburan keluarga samping kuburan bapaknya. Bapaknya dia, kakeknya Nizam. Berarti dia dari tanggal 15 Februari sudah punya rencana. Atau dia sebenarnya sudah ada kejadian di tanggal 15. Pada saat Nizam pulang dari pesantren itu, dia sudah melakukan sesuatu yang mengakibatkan ucapan dia ke ibu kandungnya Nizam adalah paru-paru. Itu ya. Karena dia gak pernah bawa ke rumah sakit, tapi dia bisa berstatement sakitnya paru-paru. Ini lucu. Ini lucu. Sudah direncanakan ya, dia sudah membuat kronologis. Itu pertama yang saya sangat curiga dari bapaknya Nizam ini. Di podcast Densu dia bilang pulang dari pesantren anaknya baik-baik aja. Cuma ada sedikit luka bekas dari sakit flu ya. Ingusan gitu, dikorek dia bilang gitu. Gak apa-apa kok, baik-baik aja. Dia gak bilang tuh soal paru-parunya kenapa, anaknya sakit. Enggak, dia bilang gak apa-apa, anak saya cuma ada sedikit luka. Itu di Densu. Makanya mulut lu beleguk ya.
tukang pansos kesana kemari, nyari muka, ngevideo-videoin, dipikir lu orang bakal percaya ngeliat lu nangis-nangis di ambulan dia di depannya peti jenazah anak lu. Malah semakin mencurigakan, apalagi lu nggak ada air mata ketawa lu. Malah apa nangisnya malah kayak orang ketawa, lu tahu nggak? Ya, lihat nih banyak bajingan mulai keluar. Kenapa, Mas Kol? Siapa kau? Siapa? Iya, nggak ada simpati saya ke bapaknya, karena ngeri sekali ngeliat mukanya dia itu. Mesti dites juga narkocoy ya. Ada kemungkinan dia suka urinnya itu, BNN tes urinnya ya, dan semua yang sekitar bapaknya Nizam, yang kemarin udah iniin netizen, mengancam-ngancam netizen. Siapapun yang membela bapaknya Nizam ada di akun ini sudah dipantau ya. Sudah dipantau ini, cyber police sudah memantau siapapun. Jangan main-main kau. Ingat ya, satu arwah dari anak yang tidak berdosa akan menyeret kalian semua ya. Satu komplotan itu akan diseret masuk ke neraka. Masuk kalian semua. Yang masih membela di sini, kau lihat nanti. Jangan enak-enak kau ya. Itu ada satu nyawa, dia akan seret kau semua. Kau bela orang yang gak karu-karuan, kau bela orang yang seperti itu. Yang kedua keanehannya ya, sebelum Mamski masuk untuk check and check out ya, acara check and check out. Yang kedua itu adalah statement dia tentang pemakaman. Mamski sudah lihat di video podcast Densu pada saat ditanya soal pemakaman, dan video kemarin saat dia live si Beleguk Sia live sama pengacaranya. Ada statement yang berbeda mengenai datangnya ke pemakaman. Oke, kita akan kupas tuntas, dan siapapun kalian yang membela orang-orang yang gak jelas ya, demi arwahnya Nizam saya akan bela. Demi ibu kandungnya Nizam saya akan bela. Lu yang ngebelain orang yang gak bener, mau itu temennya ibu tirinya, mau itu temen bapaknya, gua pastikan lu bakalan kena azab. Kenapa? Karena ada satu nyawa tak berdosa yang sudah disia-siakan dari kecil. Dan omongan saya ini bukan sekedar ngomong ya. KPAI pun sudah menyampaikan ke Ketua DPR 3, Komisi 3, tentang kekerasan yang dialami oleh Dedek Nizam, bahkan masih dalam kandungan ibunya, oleh si Beleguk bapaknya ini. Liatin aja ya. Oke guys, kita langsung Mamski akan putarkan bukti tentang pemakaman. Ada yang aneh dari pemakamannya setelah aku spill dulu produk ya sayangku. Oke guys, ini tuh ada deodoran spray. Ini buat kalian yang ketiaknya baunya super parah.